ya. Maklum Pak, kalau Bapak Ibu banyak di kosmetik ya. Tetapi sekarang bahan bakar mahal atau murah Bu? Mahal. 1 liter bensin Pertalite berapa Bu? 10.000. 1 kilogram beras berapa Bu? 10.000. 10.000 dan 8.000 ya. Jadi 1 liter bensin lebih mahal dari 1 kilogram beras. Jadi makanannya motor kita lebih mahal dari makanan kita Bu. Iya betul. Gitu ya. Padahal yang jadi teman kita atau motor kalau gitu. Nah apalagi yang pertama yang punya mobil ya dan sebagainya. Maka perlu adanya sebuah inovasi ya Bapak Ibu. Sebuah inovasi bagaimana supaya ada efisiensi dalam pemakaian BBM kendaraan kita. Ya, baik itu efisiensi dalam konsumsi bahan bakar maupun efisiensi dalam perawatan kendaraan kita tentunya ya, karena perawatan kendaraan kita juga perlu dirawat, di maintenance dalam jangka panjang supaya tidak terrusak dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita punya produk untuk itu sudah cukup lama menjadi produk dari NASA. Nah, maka supaya Bapak Ibu, supaya teman-teman semuanya tahu dan sangat mengerti produk kita seperti apa, maka kita hadirkan beliau sebagai formulator dari produk RPM kita, yaitu Bapak Hedi Adenia Octaviano ya. Beliau adalah formulator dari produk RPM kita ya. Kira-kira menjadi pengen tahu tidak Bu? Kalau punya motor ya biasanya boros, sekarang menjadi lebih irit, pengen bukan Bu? Pengen Ya, jadi lebih karena harga bensin sekarang mahal gitu ya. Baik teman-teman sekalian, tidak perlu berlama-lama, untuk selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Hedi untuk memberikan materinya. Tepuk tangan untuk Pak Hedi. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Yes. Saya coba juga ya, walaupun baru pertama kali saya coba. Oke, jadi mungkin banyak yang kebanyakan belum pada tahu ya mungkin produk ini, atau sudah pernah coba? Sudah pernah coba? Oke. Ya, jadi sebetulnya produk ini memang sudah ada di NASA ya, itu sekitar 3 tahunan ya, yang RPM bensin. Kalau yang diesel mungkin lebih baru 2 tahun. Tapi karena mungkin pengguna belum banyak, saya coba sedikit review, tapi ini saya coba dimudahkan, jadi saya tidak akan terlalu dalam masuk ke teknis. Kita hanya akan membahas tentang luasnya pasar RPM atau RPM diesel di Indonesia. Jadi kita lihat nih, sebetulnya penggunaan RPM atau RPM diesel itu untuk apa sih gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, ternyata nanti penggunaannya sangat luas gitu, itu nanti bisa berkembang jadinya gitu. Fungsinya juga buat apa, nanti kita terangkan ya. Oke, tapi mungkin sudah tahu ya, kalau RPM ini untuk bensin. Nah yang ini RPM itu untuk bensin khusus, sementara yang RPM diesel itu untuk solar. Jadi nggak bisa nanti kalau yang RPM dipakai ke mesin solar, itu terus nggak bisa. Baliknya juga yang RPM diesel ini itu tidak bisa nanti masuk ke bensin. Jadi hati-hati nanti kalau menggunakan aditif. Lihat kita berbahan bakar apa nih, kalau bensin nanti pakaian RPM, sementara kalau diesel nanti pakaian RPM diesel gitu. Nah kita akan mulai masuk dari pertama dulu nih. Kita berbicara tentang jenis-jenis BBM di Indonesia. Saya yakinlah kalau kebanyakan kita berbicara bensin, kita akan tahu tentang 3 ini ya. Ini yang paling sering kan. Ada Pertalite, itu RON-nya 90. Saya warnai merah karena ini memang bensin yang disubsidi ya oleh pemerintah ya. Terus ini Pertamax RON 92, Pertamax Turbo RON 98. Sebetulnya Indonesia dijual satu lagi. Ada yang tahu apa? Premium, oke, premium bisa karena belum ini ya, baru nanti bulan Januari 2023 premium itu dihilangkan, jadi nggak ada. Selain premium, apa? Dexline, oh Dexline solar. Kalau Dexline bisa solar. Ada satu lagi yaitu Pertamax Racing. Nah ini orang nggak pada tahu ya.
jarang yang tahu karena dia tidak dijual di SPBU, tapi dia dijualnya per kaleng, hanya di retail Pertamina tertentu dia jual, jadi dia nggak jual pakai nozzle gitu ya. Makanya kenapa jarang yang tahu. Tapi sebetulnya di bensin itu ada 4, ada Pertalite ron 90, Pertamax ron 92, Pertamax Turbo ron 98, dan Pertamax Racing ron 100. Kalau kita ditanya sekarang, sebetulnya yang paling bagus bensin apa sih? Ada yang mau jawab? Yang ronnya tinggi. Oke. Berarti kalau kita bicara tinggi, Pertamax Racing paling bagus ya. Oke. Ada lagi yang lain? Yang paling bagus bensin apa sebetulnya? Pertama, ron 92 berarti ya. Ada jawaban yang lain? Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau kita menetapkan bensin terbaik itu apa untuk kendaraan kita, itu relatif sebetulnya. Tergantung rasio kompresi kendaraan kita. Kalau ibu punyanya misalkan Suzuki APV mobil, maka ron terbaik itu ialah pertama ron 92. Atau misalkan kalau motor Honda Beat, Honda Scoopy atau Yamaha Mio ya, itu yang terbaik itu ya pasti pertama ron 92. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita berbicara mobil-mobil, misalkan kita bicara Honda Mobilio atau kalau Avanza Veloz ya, itu sebetulnya yang terbaik di ron 95 yang sekarang nggak ada. Dulu ada ya Pertamax Plus kan di Pertamina, sekarang nggak ada ron 95 itu di Pertamina, itu nggak ada. Itu yang terbaik ya. Kenapa? Karena dia paling pas antara rasio kompresi dengan nilai ron itu berpadanan. Jadi ada pasangan gitu. Kalau kita nilai rasio kompresinya berapa, maka pasangannya bensin yang mana gitu. Seperti itu sebetulnya. Jadi kita berbicara ini sangat relatif yang mana. Kalau kita berbicara Mazda CX, mau CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, jelas pasti Pertamax Racing yang terbaik. Ron 100 sebetulnya. Tapi kan nggak pernah dijual ya, yang mendekati deh. Pertamax Turbo ron 98. Kijang apa? Kijang Innova. Kijang Innova itu sebetulnya yang paling tepat di Pertamax ron 92. Yang paling pas itu ialah ron 92. Jadi kalau yang punya Innova itu Pertamax. Seperti itu. Tapi ternyata 85% kendaraan itu lebih cocok di Pertamax Plus sebetulnya. Jadi kita mau bicara apa nih? Kita bicara Honda Mobilio, kita bicara Ayla berarti Agia ya. Ayla Agia, terus juga kita bicara Avanza Veloz, kita bicara juga banyak kendaraan-kendaraan lain. Itu yang paling banyak itu 95, tengah-tengah. Di antara ron 90 dengan ron 100. Seperti itu. Jadi kita berbicara mana yang terbaik, itu relatif. Kendaraan kita butuhnya apa? Kalau kita pakai NMAX, oh berarti harusnya yang terbaik itu di Pertamax Plus 95. Nggak ada nih, ya udah pakai Pertamax aja deh yang mendekati. Atau Pertamax Turbo pun sama, tapi kalau ini jadi mahal kan, enak turun aja. Kalau yang bawah 95 turun ke bawah sedikit, bawah 92. Seperti itu menentukan nilai ron yang pas untuk kendaraan kita. Jadi bukan karena harga, walaupun ini harga paling mahal ya. Ini paling gila ini. Ini harganya bisa sampai 50.000 1 liter. 1 liternya bisa 50.000 Pertamax Racing. Pertamax Turbo sendiri sekarang harganya sudah sekitar 14.000 ya. Kalau Pertamax 12.500 ya. Ini 10.000. Tuh, itu kita bicara bensin. Sekarang kita bicara yang solar. Di solar pun dikenal 3. Yang satu yang biosolar atau sekarang B30 ya, disebut 30 ini karena 30%-nya itu pakai biodiesel. Jadi pakai metil ester dari sawit kalau diminta. Campuran 70%-nya baru solar karena disebutnya biosolar. Ini yang disubsidi. Sementara kalau kita berbicara yang dua lagi itu Dexlight yang tadi sudah disebut dan Pertalite. Yang berbeda kalau di bensin namanya RON, Reserve Octane Number.
Kalau di solar namanya CR, system number. Nah, sekarang kalau begitu berarti berbeda nih ya. Ini pun sama ya. Kalau kita bicara solar pun, kita bicara mana solar paling baik, itu sebetulnya di antara backside atau pertadek, tergantung juga sih kendaraan. Ada kendaraan yang mungkin kalau kita bicara minibus ya, minibus itu misalkan Mitsubishi Pajero dan semua lah mobil-mobil kecil, itu biasanya cocoknya di pertadek. Tapi kalau kita bicaranya nanti sudah mesin industri, atau kita sudah bicara kapal laut, kita sudah bicara mobil-mobil bus segala macam, dia nggak begitu cocok juga di pertadek. Panas pasti kalau pakai pertadek. Jadi biasanya kalaupun mau, misalkan itu distandarkan ke backlight yang mendekati. Kalau kita bicara solar. Nah sekarang kalau begitu gitu, sekarang fungsi dari aditif RPM atau RPM diesel itu apa sih? Karena nanti kita, ini saya sengaja tandai ya, ada merah yang disubsidi terus ada hijau. Kita itu nanti betul-betul berfokus untuk menaikkan kualitas dari tiga ini. Ini pangsa pasar kita. Pangsa pasar utama itu ialah Pertalite 90 ya untuk RPM dan biosolar untuk RPM diesel. Tapi juga ada pangsa kedua kalau untuk bensin. Pertama pun masih bisa kita naikkan kualitasnya menggunakan aditif RPM. Nah, kita akan masuk ke ini selanjutnya. Nah ini fungsi dan manfaatnya dari RPM dan RPM diesel. Fungsinya ialah mau RPM ataupun RPM diesel ya, itu meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi. Itu fungsinya. Artinya kalau kita kembali sedikit ya, kalau kita berbicara yang kualitas rendah di bensin berarti Pertalite. Bagaimana kita mengubah jenis bensin Pertalite? Itu kita naikkan kualitasnya menjadi yang lebih tinggi. Bisa ke pertama turbo, atau bisa ke pertama racing. Jadi nanti si bensin ini dengan menggunakan aditif RPM bisa kita tingkatkan kualitasnya agar setara dengan yang di atas. Pertama bisa ke pertama turbo, mungkin ke pertama racing juga masih bisa. Yang diesel pun nanti kita berbasis biosolar. Aditif RPM diesel itu bisa kita tingkatkan kualitas di solar menjadi backlight atau jadi pertadek, tergantung dari jenis mesin atau kendaraan yang membutuhkan solar tersebut. Karena nggak mungkin kalau dia si mesin tersebut butuhnya backlight, kita naikin ke pertadek yang ada satu poros, ya, artinya kan pasti butuh lebih banyak spill kan. Kedua mesin lebih panas, ketiga tidak ada efisiensi, yang ada juga lebih boros. Jadi betul-betul nanti kalau kita menggunakan aditif itu dosis jadi hal yang penting, tapi nanti kita permudah juga dosisnya ya, karena takutnya kalau terlalu ribet juga jadi susah buat semua. Seperti itu. Kita balik sini ya. Ini, jadi fungsinya itu adalah meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi. Nah dari fungsi ini ternyata didapat manfaat sebagai berikut. Ada bukan efek ya, boleh lah sebut efeknya daripada fungsi itu ialah terjadinya efisiensi BBM. Ada peningkatan performa kendaraan mesin ya, merawat mesin, jadi nanti si mesin itu lebih terawat, lebih bersih lah, dan mereduksi emisi gas buang. Kalau kita berbicara efisiensi ya, misalkan kita berbasis Pertalite, kita menggunakan Panza Veloz misalkan, berarti kita butuh dosisnya itu 1 pil untuk 4 liter Pertalite ya. Nah 1 pil 4 liter Pertalite kalau kita masukkan, itu pertama efisiensinya nanti berubah. Dia bisa lebih hemat 20%. Jadi kalau kita nggak pakai ya, kalau kita pakainya Pertalite aja gitu ke Avanza Veloz, itu bisa mencapai 20%. Terus peningkatan performa kendaraan, artinya tenaga, powernya lebih bertenaga, ditanjakan lebih kuat, angkat barang juga kalau lebih banyak ya, atau lebih banyak penumpang itu lebih enak gitu. Terus lebih halus suaranya. Kalau kita menggunakan ini ada peningkatan performa, jadi suara lebih halus, getaran juga lebih halus, gitu. Tenaga lebih bagus.
dan seterusnya ya, itu ke performa. Terus ke merawat mesin pun lebih terawat karena nanti lebih bersih. Ketika pembakaran lebih sempurna, suhu itu lebih dingin ya, walaupun cuma beberapa derajat Celcius, suhu mesin itu lebih dingin. Nah walaupun sedikit, tapi kalau dipakai terus berjam-jam, ratusan jam, ribuan jam, kita lihat dalam 1, 2, 3 tahun, itu jadi berbeda. Kita pernah uji coba nih, ada 2 Avanza yang baru. Terus kita yang satu itu pakai Pertalite murni, yang satu itu pakai Pertalite ditambah liquid RPM. Ya, seperti pertama gitu. Ternyata dalam 3 tahun penggunaan itu berbeda, si suaranya, tenaganya. Yang itu udah kasar bunyinya gitu, 3 tahun. Kalau yang pakai itu masih halus. Jadi penggunaan jangka panjang justru lebih bagus. Kalau itu terus-terusan dipakai, seperti itu. Merawat mesin ya. Terus terakhir mereduksi emisi gas buang. Jadi itu lebih bersih. Gas buang itu gasnya lebih bau, lebih kotor. Itu lebih bersih kalau pakai. Sudah ini ya. Mundur dulu. Itu lebih bersih kalau kita pakainya aditif RPM. Seperti itu. Makanya fungsi inilah yang nantinya ada 4 fungsi ini ya. Bukan fungsi manfaat ya. Fungsi ini. Ada 4 manfaat yang bisa kita dapat untuk semua kendaraan kita ketika kita menggunakan RPM maupun RPM diesel secara berkelanjutan. Kalau seperti itu. Donat atau Kalau untuk pertanyaan mungkin nanti ini Kita aja bukain, ya. Kakak. Pertanyaan nanti kita bahas di seksi terakhir aja ya, Pak Hakim mungkin ya. Oke. Tapi sampai sini bisa dimengerti mungkin? Oke. Kita lanjut ya. Seperti ini. Jadi kira-kira fungsi RPM dan RPM seperti ini. Nah kita masuk ke dosis untuk RPM dan RPM diesel. Sebetulnya biasanya dosisnya itu ada beberapa ya. Ada dosis kalau kita naikin dari Pertalite 90 ke 92 berapa, 90 ke 95 berapa, 90 ke 98 berapa, terus 90 ke 2 ke round 100 itu berapa. Itu ada 4 dosis. Cuman biasanya jadi ribet ya, orang-orang jadi malah nggak pede gitu ketika itu ini kan gitu disampaikan. Jadi akhirnya saya ngambil dosis setengah aja. Ini adalah dosis setengah. Kenapa saya ambil dosis setengah? Karena dosis ini ada dosis untuk RPM atau RPM diesel yang meningkatkan kualitas bensin atau solar terendah menjadi bensin atau solar dengan kualitas di tengah-tengah ya. Maksudnya kalau menengah itu tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kita bicara dari round 90 ini kan kualitas terendah nih. Begitu di tengah, kalau kita pakai dosis setengah di round 95 antara 90 dengan 100. Kalau kita bicara dari biosolar, kalau nanti kita pakai dosis setengah untuk jenis solar itu nanti ada di antara dextrose dan Pertalite di tengah-tengah. Jadi itu dosis setengah itu kira-kira seperti itu. Biar mudah ngapalinnya jadi. Untuk dosis setengah RPM untuk yang bensin itu 1 pil untuk 4 liter Pertalite kalau kita pakai Pertalite. Kalau kita pakainya pertama round 92, 1 pilnya itu untuk 6 sampai 8 liter pertama. Jadi semua jenis kendaraan, kalau kita nanti malas buat cari tahu lebih dalam tentang rasio kompresi dan segala macam, Anda bisa pakai dosis setengah. Basisnya apa? Pakainya biasanya saya pakai Pertalite. Oke, berarti 1 pil untuk 4 liter Pertalite. Saya biasanya pakainya pertama bisa pakai 1 pil untuk 6 sampai 8 liter pertama. Itu ada dosis yang tengah-tengah jadi aman ya. Kalau misalkan dia butuh roundnya tinggi atau roundnya lebih cuma 92 itu tetap aman, untuk 95 tetap aman, untuk 98 bahkan sampai 100 pun ya tetap aman. Jadi nggak ada masalah dengan kendaraan kalau kita pakai dosis tengah. Dosis tengah RPM untuk RPM ya. Contoh, mungkin kita perlu ambil contoh ya. Mobilnya apa? Coba saya tanya. Kan mobilnya apa? Apa? Oh, punya mobil. Oke, nggak apa. Kalau kita siapa yang punya mobil? Contohnya mobil apa deh misalkan? Expander, Mitsubishi Expander ya. Mitsubishi Expander itu nggak udah pas kalau itu. Dia butuhnya 1 pil untuk 4 liter. Udah di tengah-tengah sekali kalau Expander ya. Jadi kalau kita pakai dosis setengah ini udah cocok sekali kalau itu. Atau kalau kita pakai pertama, kita pakai 1 pilnya untuk 6 sampai 8 liter pertama. Kalau Expander pakai ini. Ini udah betul, kalau Expander udah betul-betul tengah. Tapi anggaplah kita nggak pakai Expander, kita butuh yang lebih tinggi. Misalkan
Toyota Calya atau Daihatsu Sigra, dia butuhnya ROM 98. Tapi kalaupun kita pakai dosis setengah ini, itu naiknya dari 90 jadi 95. Tetap beda hasilnya ya, tetap terasa. Yang tadinya nggak bertenaga, kalau kita bicara Calya, mungkin para pengendara Calya atau Sigra tahu ya, kalau nyiap itu nggak bisa kita ini ya, kalau menyalip itu nggak bisa tiba-tiba kan, karena harus, kalau kita pakai Pertalite harus ada apa? Ada waktu lah, karena dia nggak bisa cepat, akselerasinya nggak cepat. Tapi kalau kita tambahkan dengan dosis RPM, Calya atau Sigra itu, pakai yang dosis setengah aja, itu udah berubah jauh ya, udah beda, terasa nanti bedanya. Walaupun sebetulnya dosis paling pas untuk Calya itu 1 pil untuk 3 liter. Jadi kalau Calya Sigra itu kalau mau pakai, itu yang paling enak itu 1 pil untuk 3 liter. Cuman kalaupun pakai dosis setengah itu masih aman. Jadi kalau kita nggak tahu ini mobil ini harus pakai dosis berapa, ambillah dosis setengah. Sama ya, mobil motor pun sama. Kalau kita pakai motor pun pakainya 1 pil untuk 4 liter Pertalite atau 1 pil untuk 6-8 liter pertama. Jadi kita tidak menggunakan sistem 1 pil untuk full tank, nggak ada. 1 pil untuk setengah tangki motor nggak ada. Tapi 1 pil itu untuk 4 liter Pertalite. Terkadang itu jadi masalah kan untuk motor misalkan Honda Beat. Honda Beat itu full tanknya berapa kali? 3,5 ya. 3,5 ngisi paling sampai 3 liter. Sementara ini dosis setengahnya 1 pil untuk 4 liter Pertalite. Jadi bagaimana solusinya? Nah sebetulnya saya sengaja nih hari ini saya bawa sampel untuk yang motor. Nah, sekalian mungkin nanti kita bahas pas di manajemen parking. Ya, ada sampel untuk yang motor. Sampel motor saya bawa, mungkin yang hadir saya bagikan ya. Ada satu botol, silahkan dicoba. Itu dosisnya untuk yang motor itu setengah dari ini. Jadi kalau ini 1 pil untuk 4 liter, itu 1 pil bisa untuk 2 liter. Jadi enak, isi aja 2 liter sampai 3 liter bensin, masukkan di 1 pil. Sudah selesai. Kita mau bicara Honda Beat, kita mau bicara Scoopy, atau kita mau bicara Mio, sama seperti itu. Atau kita mau bicara yang besar, kalau yang besar enak sih ya. Kita bicara NMAX, tankinya kan full tanknya berapa? 5-6 liter ya. Jadi tinggal isi 2 liter atau 4 liter, masukkan. Kalau 2 liter masukin 1 pil. Kalau 4 liter masukkan 2 pil. Seperti itu. Nanti itu kita ini kan belakangannya. Ini ya dosis setengah RPM. Sementara untuk yang RPM diesel, dosis setengahnya itu 1 pil untuk 12,5 liter. Ada tengah-tengahnya nih 12 liter biasa atau B30. Makanya biasanya saya belah karena 12,5 itu kayak kagok ya. Angkanya 12,5 di tengah-tengah gitu. Kalau kita masukkan ke minibus itu yang tadi ya, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, terus Toyota Innova Diesel, apalagi Isuzu Panther dan segala macam lah, itu minibus maksudnya. Maka dosis setengahnya itu ialah 1 pil untuk 12 liter. Biar nggak di tengah-tengah lah, kagok ya 12,5. Minibus 12. Sementara kalau yang lainnya kita bicara bus, truk, alat berat, mesin industri dan segala macam, ambil dosis yang 1 pil untuk 13 liter. Jadi nanti mudah. Kalau kita minibus ya 1 pil 12 liter kalau dia solar. Kalau kita untuk yang lain nih ada truk atau ada bus, dosisnya berapa? Ya 1 pil untuk 13 liter. Itu dosis setengah. Sampai sini sekarang kita berbicara dosis setengah dulu yang paling gampang. Bisa dimengerti? Atau masih ada pertanyaan? Nggak apa-apa lah. Kalau kita berbicara karena ini konsep yang harus dikenal di awal dosis ya. Jangan sampai nanti salah. Jadi kalau salah dosis kadang-kadang malah nggak pede jadinya. Kita masukin benar atau enggak sih? Gitu. Takutnya begitu. Sampai sini ada yang bertanya? Kita lanjut ya. Bapak yang punya Innova apa ya di belakang? Kalau misalnya ngisi Iya. 20 liter, Oke. kan kita kadang memasukkan dirinya itu harusnya kan 5 ya. Betul. Saya dimasukin 4 gitu. Oh iya, oke. Gak apa-apa Pak. Dosis setengahnya itu, kalau yang tadi 20 liter Pak ya, berarti 20 dibagi 4, karena 1 pil untuk 4 liter, berarti 5 pil. 5 pil.
Nah, kalau kita masukin yang 4, berarti nanti dia RON-nya sedikit turun, Pak. Nggak apa-apa, biasanya nanti yang tadi itu yang fungsi tadi, Pak. Nah, ini biasanya sedikit berkurang, Pak. Terutama di ini yang terasa nih, di performa kendaraan. Performa kendaraan biasanya itu kurang bertenaga ya, nggak seperti biasa. Karena dosisnya kurang. Nggak apa-apa, Pak. Tapi tetap efek gitu, tetap berpengaruh pada ini. Terus efisiensi juga mungkin berkurang. Tapi dibanding nggak pakai, Pak, Bapak misalkan nggak pakai nih Pertalite sama sekali, dengan Pertalite plus 4 liter untuk plus 4 pin untuk pengisian 20 liter, itu masih tetap berbeda. Jadi nggak masalah sebetulnya. Cuman saran saya justru jangan kelebihan, Pak. Kalau kelebihan panas. Kalau Bapak ngisi 20 liter, tapi Bapak ngisinya 6, berarti kelebihan tuh si mesin agak panas justru. Seperti itu. Dan efisiensi BBM tetap turun, Pak. Kelebihan pun. Jadi kalau kita ngisi 20 liter nih mobil, diisinya 6 pil. Kalau kita biasa hemat 20%, efisiensi terjadi. Kalau kita kelebihan bisa berkurang tuh, paling juga sekitar 16%. Tetap makanya usahakan kalau bisa pas, kalaupun tidak ya kurang-kurang sedikit lah. Tapi kalau nanti bingung, pakailah dosis tengah, karena itu yang paling aman. Tadi itu ya yang kita sebutkan ini aja lah yang pas. Oke, pastinya nanti ya, karena itu penggunaan aditif RPM ini itu nanti untuk semua jenis yang tadi disebutkan, bisa ke Pertalite atau pertama kalau di RPM, bisa ke biosolar kalau kita berbicara di RPM diesel. Itu penggunaannya sangat luas. Kenapa? Karena pangsa pasar kita, kuota BBM bersubsidi, kita tidak memasukkan Pertamax ya. Kita hanya akan memasukkan Pertalite atau biosolar. Tahun 2002 itu 29 juta kiloliter atau 29 miliar liter. Ini kuotanya ya. Tadinya 23, cuma di bulan Agustus ada sedikit revisi jadi 29. Sementara yang biosolar revisinya jadi 17,8 kiloliter atau 17,8 miliar liter. Ini pangsa yang sangat luas sebetulnya. Karena penggunaan sebesar ini nanti akan kita hitung ya. Kita akan hitung nanti di belakang sebetulnya butuh berapa juta pil sih untuk aditif RPM. Itu besar sekali loh. 29. Kita lanjut ya. Ini kita ini kan dari 29 dan 17,8 miliar ya. Ya, inilah foto kendaraan di Indonesia. Saya yakin lah semua di sini pasti punya kendaraan. Semua di sini pasti punya minimal motor. Ada yang punya mobil, karena lihat di jalan kita nggak pernah sepi dari kendaraan, selalu banyak. Bahkan tiap tahun bertambah ya. Pembelian kendaraan itu tidak sebanding dengan COVID kemarin, atau tidak sebanding dengan katanya akan ada resesi. Tetap kok ramai yang beli mobil. Tetap aja banyak pembeli motor lebih banyak lagi, puluhan juta ya. Pernah 1 tahun itu sampai 70 juta motor. Ini sebesar ini artinya kita punya motor di kita sendiri, kendaraan kita atau tetangga kita atau keluarga kita. Semuanya itu kalau mereka menggunakan yang tadi Pertalite atau pertama ya. Kalau misalkan kita bicaranya kendaraan yang diesel ya berarti dia pakai biosolar B30, misalkan truk dia punya sendiri ya, atau dia punya armada bagus, itu butuh sekali ya. Itu butuh sekali aditif ini. Mengapa? Karena nanti kalau kita bicara nanti ke umur layarnya, yaitu yang tadi kita uji coba 3 tahun aja antara Avanza yang pakai Pertalite ditambah aditif dengan enggak, itu bedanya udah sangat jelas terasa. Artinya dalam waktu 3 tahun nilai investasi dari mobil udah jauh turun kalau dia tidak pakai aditif. Berbeda dengan kalau pakai aditif lebih masih bagus. Seperti itu. Ada juga contoh yang lain. Ada 2 nih mobil. Kalau itu bukan saya yang uji ya, cuman kebetulan kakak saya dia punya Honda CR-V. Nah karena dia selalu saya kasih aditif, jadi dia pakai terus gitu. Ada juga ketika dia mau jual si Honda CR-V itu, pembelinya akhirnya membandingkan kan dengan CR-V sekelas yang pembeliannya kurang lebih sama lah tahunnya gitu.
Akhirnya mereka memilih untuk ya kakak saya. Kenapa? Karena suaranya lebih halus, tenaganya lebih bagus. Mengapa ya? Additif gitu. Jadi ada beda yang jelas gitu. Ketika kita menggunakan bertahun-tahun aditif ini dengan tidak, sehingga akhirnya nanti si suara mesin itu dan termasuk ke nanti penjualan ya, investasi kita pun menurunnya lebih drastis kalau nggak pakai. Karena memang Pertalite itu tidak cocok untuk kebanyakan kendaraan sekarang. Pertalite itu hanya cocok untuk kendaraan sebelum tahun 2000. Kalau yang punya kijangnya kijang kapsul atau kijang-kijang yang sebelum kapsul ya, kijang apa super namanya ya cocok pakai Pertalite. Tapi kalau kita sudah bicara 2000 ke atas, itu sudah nggak cocok kendaraan itu pakai Pertalite. Jadi harus dicocokkan, harus diselaraskan. Makanya disinilah luasnya bangsa-bangsa dari aditif ini, karena dia harus menyelaraskan si bahan bakar dengan si kendaraan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini potensi pasarnya. Kita berbasis data yang tadi, misalkan kita pakai data yang subsidi tadi ya, Pertalite dengan biosolar. Kita lihat. Kalau saya kalau saya menargetkan misalkan ya, kita anggap 10% aja dari yang tadi 1 tahun subsidi Pertalite ya. Apa subsidi bensin yang bersubsidi yang Pertalite itu kuotanya 29 juta kiloliter atau 29 miliar liter. Nanti kan 10% itu cuma 2,9 miliar liter ya. Kita bicara 10% itu. Maka kebutuhan RPM adalah 2,9 dibagi 4, karena 1 pil tadi untuk 4 liter. Berarti butuhnya 725 juta pil. Sebetulnya besar. Kalau kita bicara 6 liter per 20, butuhnya berarti sekitar 36,25 juta liter. Ini kita bicara cuma 10%. Anggaplah jangan 10, 1% pun kita masih butuh 3,625 ya liter liter 1 tahun. Potensi pasarnya luas. Dan ini akan dirasa. Jadi kalaupun kita tidak jualan, kita pakai sendiri terasa. Kalaupun kita nanti tawarkan ke yang lain, gitu, di samping nanti mereka pun ikut merasakan manfaatnya, kita pun bisa ikut jual gitu. 3,625 tahun 1% aja. Dan ini masih sangat luas ya. Nanti mungkin bisa tanya ke Pak Hakim ya, berapa pembelian KPR kan masih sangat rendah Pak ya. Tapi potensi masih sangat luas. Kita bisa misalnya ini baru bicara RPM ya, yang warna merah. Kita belum bicara yang biosolar nih. Biosolar kalau kita bicara 10% aja dari 17,8 juta kiloliter atau 17,8 miliar, itu adalah 1,78 miliar liter 1 tahun. Kalau misalkan itu 10% bisa kita isi pakai RPM diesel, maka kebutuhannya ialah 1,78 miliar dibagi 12 setengah ya, karena ini dosis setengahnya, berarti sekitar 142,4 juta pil, atau setahun itu butuh 7,12 juta liter. Ini baru bicara yang biosolar. Padahal ada satu lagi kalau kita bicara untuk yang solar industri. Pernah dengar nggak solar industri? Solar industri ada yang pernah dengar solar industri? Pernah lihat Pak? Berarti apa tahu ya? Di industri itu, ya kan kita nggak pakai B30 kan Pak ya? Biosolar, pakainya solar industri. Harganya mahal karena tidak disubsidi. Tapi sebetulnya kan dia masih tetap biosolar B30 juga kan? Sama seperti ini. Nggak ada beda, cuma kemasan yang lebih bagus. Kemasan lebih bagus dan dia nilai apa si kualitas solarnya kan ya sama kayak biosolar gitu. Artinya dia butuh aditif untuk menaikkan, dan itu biasanya sebandingnya kalau biosolar disubsidi sekitar segini, biasanya solar industri pun habisnya segini, sekitar 15 juta kiloliter lah per tahun. Itu masuknya langsung tuh ke pabrik tambang, ke pabrik apa ya, ke kapal ini kapal besar segala macam gitu. Iya, yang lebih besar pertambangan ya Pak ya, atau pembangkit listrik ya, tenaga diesel. Itu sama besarnya. Dan kalau itu bisa masuk pun, berarti bisa kali 2 dari sini.
sekitar 284 jutaan 1 tahun. Jadi kalau kita bisa masuk, dan itu bisa menguntungkan ke mereka, Pak. Karena saya pernah uji coba tuh masuk ke salah satu pabrik tambang, itu memang masuk. Tapi memang jadi tidak sampai 20% ya kalau di mereka ya. Jadi itu sih sekitar 12% dan 16% hasil pengujian selama sebulan itu. Tapi masih cukup besar buat mereka. Dan kadang-kadang kalau jadi dokter-dokter itu dengan 12% pun gitu. Seperti itu. Jadi sangat besar sekali potensinya, masih sangat bisa untuk digali, masih bisa untuk dikembangkan, dipasarkan ke mana-mana di Indonesia. Ya, mungkin saya nggak panjang ya. Potensi pasarnya luar biasa. Tinggal bagaimana mengolah pasar yang ada gitu. Intinya kan seperti itu. Ya, mungkin presentasinya saya cukupkan sekian dulu. Kita tidak panjang-panjang. Saya sih lebih ingin justru pertanyaan, jadi pengalaman atau ini pertanyaan tentang apa. Nanti kita bahas biar lebih hidup ya, jadi lebih asik. Jadi saya presentasi kita ini kan sampai saat ini, sampai di sini. Cuman sekarang kita buka sesi tanya jawab. Maka bentuknya seperti apa Pak Hakim? Saya kembalikan dulu Pak Hakim. Oh langsung aja, oke. Silakan Pak. Tadi yang apa? Saya belum tahu nama Bapak, boleh perkenalan dulu Pak? Saya Agus Budi. Oh iya Pak Agus Budi Pak ya. Iya. Untuk pengisian contohnya tadi pertalit ya. Iya. Kita ngisi misalnya 20 liter ya. Iya. Tapi kan kita tidak tahu yang di dalam itu masih ada berapa liter gitu. Betul. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, misalnya apakah kita hanya nambah yang 20 liter dengan 5 pil atau kita memprediksi yang masih ada di dalam itu berapa liter sih? Oh iya. Oke. Terima kasih. Kembali Pak Agus. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu pertanyaannya ialah bagaimana nih di tangki masih ada sisa, terus kita ngisi 20 liter. Sekarang kita ngisi berapa pil jadinya? Apakah dihitung juga yang di dalam tangki atau cuma isi yang masuknya aja? Itu sebetulnya gini Pak. Kalau kita pengisian pertama hanya untuk pengisian pertama aja Pak, maka kita harus perhitungkan yang ada di tangki. Tapi itu diperhitungkan kasar aja Pak. Oh kira-kira ini masih ada di setengah tangki. Tangki saya punya 40 berarti ada 20. Saya ngisi misalkan 10 liter atau saya ngisi 8 liter, berarti totalnya tidak kurang lebih ya, itu 28 liter. Maka saya ngisi 28 dibagi 4, 7 pil. Itu aja Pak yang pertama aja Pak. Untuk berikutnya, untuk pengisian yang merah, misalnya ada ranunya merah itu loh Pak. Ada kalau di industri kita kan ada yang di apa? ya di itunya ya Pak ya, di indikatornya. Indikatornya. Biasanya masih berapa yang ada di dalam? Indikator 5 liter mungkin ya. Kalau merah itu sekitar 5 liter lah Pak. Jadi berarti tambah 1 pil aja Pak. Itu untuk di awal aja Pak, untuk di awal. Jadi satu kali pertama kita perhitungkan dengan tadi yang ada. Kalau di E ya MT kan masuk tapi masih di awal, terus sekitar 5 liter ada. Tinggal tambahkan Bapak isi 20, berarti ini ada 5, 25 atau 24 lah. Berarti Bapak masukkan nanti sekitar 6 pil. Itu hanya pertama ya. Untuk kedua, ketiga dan seterusnya tidak perlu perhitungannya ada di tangki. Pokoknya kita masukin berapa? Kita masukin misalkan 12 liter, masukin 3 pil. Masukin ke 20 liter, masukin ya 5 pil. Jadi kita nggak akan hitung lagi yang dalam, karena yang di dalam sudah berubah kan kualitasnya Pak. Dia sudah berubah jadi kualitas. Kalau 4 berarti kan 95 tuh. Ya sudah, itu nggak usah dihitung lagi. Yang dihitung yang baru masuk nih, karena masuknya kan pertalite. Seperti itu mungkin Pak. Cukup jelas Pak ya. Yang lain cukup jelas ya. Jadi pengisian itu hanya itu yang pertama aja. Untuk yang kedua, ketiga, berapa kita mengisi disesuaikan itu aja. Kita ngisi misalkan motor. Anggaplah motor di awal kita full tank dulu. Sebelum pakai ya, kita sebelum pakai ini kita full tank. Misalkan Honda Beat kita kira-kira 3 liter lah. 3 liter. Gak apa itu kan 2-3 liter. Nanti kalau kita bicaranya aditif ini agak susah ya. Kalau yang kita bicaranya agak susah karena berarti kita harus motong setengah. Anggaplah kita potong setengah nih kalau pakai
pakai ini ya, pakai pil ini. Bagi 2, masukkan. Nah setelah itu berikutnya tinggal isi, kita nambah 2 liter ya masukkan setengah pil. Kalau kita pakai pil ya ini. Atau jangan gitu deh, contohnya ya, kita gampang dulu deh, kita bicara NMAX deh. NMAX itu kan luas, kalau NMAX bisa diisi sampai 5 liter atau 6 liter full. NMAX kita full tank anggaplah 6 liter. Berarti kita tetap kagok juga ya. Isinya baru sekitar 1,5 pil. Berikutnya nanti tinggal isi 4 liter aja. Kalau untuk kedua ketiga isi aja 4 liter, masukin 1 pil. Isi 4 liter, masukin 1 pil untuk ke NMAX. Jadi simpel gitu. Gak usah lagi ngitung yang ada di tank lagi untuk kedua ketiga. Cukup yang pertama aja, baru kita hitung. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup jelas ya pertanyaan pertama? Oke, mangga untuk pertanyaan kedua. Saya Pak, Silakan. menambahkan Pak, dari berbagai pengalaman bahwa penggunaan dari RPM tadi itu bisa berdampak untuk oli juga ternyata, yang harusnya sekian ribu itu ketika diganti, ketika dituang Pak di litering itu ternyata oli itu tidak berkurang banyak Pak. Itu secara overhead mesin Pak, jadi sangat bisa menstabilkan mesin Pak dengan penggunaan RPM. Itu pengalaman di lapangan Pak. Iya, Yang oke. lebih hemat, bahkan ketika harusnya 2 bulan ganti oli, nanti kita 3 bulan tidak masalah, Betul. karena kualitas oli ternyata lebih bagus juga. Oke. Bapak siapa Pak? Chandra Gus. Pak Chandra Kusuma. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Chandra Kusuma. Ya, seperti yang tadi kita lihat di fungsi ya, di manfaat tadi kan kita lihat. Ya, di sini. Artinya ketika kita pakai dosis yang tepat, Bapak motor atau mobil? Saya pakai taksi. Kalau mobil pakai Corolla. Oh, Corolla. Oh iya. Artinya Bapak pakai dosis pas, sehingga ini berada pada kondisi yang maksimum, Pak. Suhu mesin menurun sedikit. Jadi akhirnya si mesin lebih bersih, ya, kotorannya lebih bersih. Terus juga dia tidak banyak terbuang jadi Pak. Memang jadi perawatan mesin ini seperti itu nanti ke olinya lebih bersih. Terus lebih lama juga umur layar olinya ya Pak ya. Bisa dilihat kan lebih bersih ya Pak ya dibanding kalau nggak pakai. Ya, ini salah satu dari manfaat yang didapat. Alhamdulillah sudah ada yang membuktikan, sudah ada yang jadi saksi sendiri Pak ya bahwa penggunaan aditif RPM itu bisa untuk merawat mesin. Ya, oke, makasih Pak Chandra. Kembali. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ibu-ibu lah, ibu-ibu. Mangga. Oh, silakan. Kalau misalnya Pak, kan kadang orang itu isi nggak selalu misalnya pertama atau pertama ya. Kadang campur. Nah itu bagaimana? Yang tadi Bu. Ini. Kalau ibu nanti ngisinya pertalite, maka ibu pakai dosisnya 1 pil untuk 4 liter. Tiba-tiba ibu ganti, oh saya nggak mau pertalite penuh nih macet. Ngantrinya terlalu lama, pindah deh saya ke pertama. Maka ibu pakai dosisnya ini 1 pil untuk 6 sampai 8 liter. Misal ya, ibu pakainya Honda Mobilio, ibu pakai apa kendaraannya? Beat. Oh, motor Beat ya? Oh sedikit ya motor Beat. Oke, kalau pakai motor Beat ya, pakai motor Beat itu agak susah nih, masih kita bagi 2. Kalau kita pakai RPM sekarang itu harus dipotong 2 dulu. Nah, kalau dipotong 2, misalkan kita isi 2 liter, ya, kita isi 2 liter pertama, maka masukkan 1 pil. Nah, begitu nanti buah sampai kosong nih, kosong udah empty mesti diturunin lagi. Jadi ketika ibu ngisi, saya nggak mau ke pertama, saya ininya ke pertama. Ibu masuk ke pertama, ibu bisa pakai yang ini, dosisnya 1 pil untuk 8 liter lah, misalkan. Atau 6 ya, berarti dibagi 2 jadi 1 pil untuk 3 liter ya. Ibu ngisi 3 liter pertama, ibu bisa masukkan setengah pil. Jadi ganti-ganti nggak masalah. Seperti itu. Sebetulnya kalau Beat malah kalau kita mau bicara yang pas, Beat itu memang sebenarnya di pertama. Kalau pakai pertama sebetulnya nggak usah pakai apa-apa. Jadi kalau ibu pakainya pertama, misalkan isi 2 liter sampai 3 liter, masukin setengah pil. Kalau ibu pindah ke pertama, dia kalau Beat. Nah, udah cocok dosisnya pakai pertama. Nanti kembali ke pertama ya pakai dosis yang atas aja. Seperti itu jadinya. Jadi kalau Beat, Scoopy, sama Mio ya,
itu dia pakainya pertama. Jadi kalau sudah pakai pertama, sebetulnya itu nggak usah pakai lagi aditif. Kalau pakai pertama ya, kecuali kalau pakai pertalite baru pakai aditif. Tapi kalaupun mau saya ingin agak tenaganya bertambah sedikit, bibit, ya bisa pakai ini. Satu pil untuk 6 sampai 8 liter pertama. Atau kalau nanti ada yang aditif, misalkan nanti NASA memang mengeluarkan yang RPM motor, itu satu pil bisa untuk full tank. Full tank kan 3 liter, pakai pertama masukkan satu pil. Jadi nggak usah ada bagi dua ketika kalau kita bicara pil motor. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Sudah cukup berarti Bu. Jadi nggak ada masalah. Sesuaikan aja dengan dosisnya. Kita masuk sekarang mobil, misalkan mobil ya. Mobil digunakan karena kita bicara mobil. Mobil kan istilah kita pakai mobil Mio. Mobil Mio awal kita pakai pertalite yang isi 20 liter. Sudah biasa pakai ya. Berarti kita tinggal tambahkan 5 liter mobil masuk. Udah gitu lalu kita masuk lagi ke pom bensin, tapi kita nggak pakai pertalite, tapi pakainya pertama pakai resisnya dulu. Kita tinggal isi misalkan kita isinya 30 liter pertama. 30 dibagi 6 isi 5 pil. Masukkan aja 5 pil ini untuk pertama. Jadi kan 3000 tidak masalah, asal kita mengikuti persisan. Seperti itu. Cukup mengerti? Ya. Maka ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini sebetulnya adanya tulisan expired di situ itu cuma untuk syarat ya. Adanya syarat bahwa harus ada expired. Makanya kita buat 3 tahun. Tapi expired sebetulnya selama si pil tersebut tidak pernah terpapar atau terkontaminasi, tidak pernah terbuka di udara bebas. Yang pernah terkena udara bebas yang masih terbungkus sekali, itu sudah aman. Jadi ketika digunakan pasti dipakai. Kecuali kalau udah kemungkinan sedikit ada udara yang masuk, pasti menurun kualitasnya. Tapi menurun itu tidak akan susah sih. Kalau mau dimasukkan tetap ada, hanya pasti efek di kendaraannya akan menurun terus. Gitu. Tidak sama dengan kalau dia masih baru. Jadi sebenarnya nggak masalah. Expired pun tetap bisa dipakai, asal kemasannya tetap tertutup rapi. Rapat ya, rapat tidak ada udara yang masuk. Jelas ya. Oke. Ayo, maka ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke. Ibu pakai dosis setengah atau pakai dosis pas? Kalau pakai dosis setengah pakai ini aja. Karena itu nanti kita pakai dosis setengah saja agar dia bisa dipakai buat semua. Pakai ini. Jadi nggak usah ribet gitu. Tapi kalau ingin kayaknya cukup inilah. Jadi udah dipakai langsung aja. Jadi kita nggak usah rumit lagi mikir masih tidak. Walaupun kalau dosis pas saya jelasin. Kalau dosis pas itu sebetulnya kalau kita bicara apa aja bukan apa aja 1.300 ya. Itu satu pil itu untuk 3 liter. Kalau kita tambah satu pil untuk 4 liter. Itu yang pasti. Tapi kalaupun nanti ke depan ribet, saya nggak tahu apa-apa, ini pakai aja. Ini aman. Kita mau mobil apa pakai ini aja. Jadi yang cukup jelas dari ini saja. Di pertemuan kali ini saya tidak akan membahas dosis dalam tanda sedia sampai benar. Cukuplah dosis setengah aja dihafalkan, udah cukup. Ini cukup aman. Ya. Mulai terasa apa hematnya atau tarikannya itu mulai kapan? Atau begitu dipakai atau kemudian bensin terasa. Kita kembali sedikit ya. Kalau kita berbicara begini, kita akan terasa pertama kali. jadi begitu dimasukin Tunggu beberapa menit sampai dia keluar sempurna. Anggaplah 10 menit kalau kita pakai caranya. 10 menit itu akan terasa gitu. Sudah berubah aja untuk masalah bingkai.
sebelum sesudah. Kalau kita bicara performa, berbicara efisiensi, kalau bensin mungkin butuh waktu sekitar beberapa hari. Jadi kita pakai 1 kali ngisi, 2 kali ngisi, 3 kali ngisi, udah terasa tuh sampailah 20% itu yang titik pengisian ketiga. Kalau kita bicara solar, mungkin sekitar 2 minggu sampai sebulan. Mulai terasa tuh lebih hemat karena kalau solar kan dia lebih kental ya, lebih kotor. Jadi ini agak lama dia untuk proses membersihkan dulu. 2 mingguan lah kalau solar. Sama efisiensi perawatan mesin sama efisiensi gas pelan itu sama. Jadi kalau bensin itu beberapa kali pengisian tidak terasa, 1-2 kali dia terasa. Tapi kalau kita bicara solar agak lama sedikit. Efisiensi gas buangnya nanti kita bisa lihat yang tadi dia bilang, ya kalau kita bicara solar kan dibentuk. Setelah nanti 2 minggu pakai sampai sebulan itu udah cukup. Jadi nanti kalau kita suntuk pakai HP dari kiri ya, misalnya ini kalau apotek dari sini sekitar 1 meter kita suntuk 3.000 RPM misalkan. Nah itu 3.000 RPM itu kalau pakai hitam. Ya. Begitu 2 minggu kemudian di 3.000 bisa itu sudah tipis, sudah beda. Bisa jadi dalam sebulan itu udah nggak kelihatan. Jadi itu bersih. Jadi yang cepat lah ini, kalau ini akan langsung terasa. Kalau yang 3 ini butuh waktu, tapi nggak lama. Jadi nanti terbukti ya, silahkan dibuktikan sendiri. Bukan cuma saya ngobrol, silahkan dibuktikan di kendaraan bahwa nanti dari penggunaan additif secara berkelanjutan kita dapat manfaat ini pada kendaraan kita atau pada mesin kita. Dapat semua. Dosisnya yang tadi, ya, dosis standar. Jadi dalam jangka waktu panjang, investasi kendaraan Anda itu lebih mahal umum hayatnya. Biasanya kita pernah sekali, misalkan pernah saya 5 tahun pasti harus ganti karena udah gak enak kendaraan. Ini nanti bisa sampai 7-8 tahun baru kita ganti. Kecuali kalau kita misalnya model ya, kalau model beda. Pak, saya mau modelnya kayak gini, modelnya kayak lain. Tapi kalau kita bicaranya di performa masih enak atau enggak, biasanya misalnya 5 tahun karena kan enak, saya harus beli baru, itu bisa nanti lebih lama. Seperti itu. Ya, oke, seperti ya. Ada lagi sambil menunggu. Oh, iya, siapa itu? Mengapa? Betul. Bukan satu pil ya. Sesuai dosis. Betul. Ya. Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebetulnya mungkin pertanyaan kalau kita gunakan di dalam panjang, kita pakai pil, itu apakah nanti akan membuat kenapa atau tidak itu? Ya. Filmnya nggak ada ya, maksudnya nggak mau ya. Intinya gini, sebetulnya saat ini akan terlalu sempurna dalam bensin. Tidak ada sedikit pun ungkapan dalam bensin. Justru nanti dalam teknik itu secara perlahan-lahan kalau nantinya ada pemanasan napas itu dibersihkan oleh aditif ini. Jadi tekniknya dari kotor ini secara bertahap itu perlahan ya, tidak langsung perlahan. Misalkan 6 bulan sampai setahun itu nanti dibersihkan teknik. Jadi ketika kita buka tumpukan, loh, intinya pembersihan. Karena sehingga pada Anda itu seperti ditarik perlahan-lahan, diurai oleh dia, oleh aditif, dibakar lewat pewarnakan, dibuang lewat knalpot. Jadi nanti dalam jangka panjang, kenapa kita sebut merawat mesin? Karena kita tidak cuma bicara oli itu dari panjangnya tadi, tapi kita juga bicara endapan yang ada di tanki ataupun di ruang bakar. Endapan di tanki itu perlahan nanti ditis. Sama di ruang bakar pun sama. Di ruang bakar yang tadinya kotor itu kita di dalam pisau, itu nanti dibersih. Jadi lebih bersih, jadi lebih tipis ya. Endapan apa Islam? Karena terbakar dan dibuang lewat knalpot. Seperti itu, makanya penggunaan jangka waktu panjang justru akan lebih terasa nanti bedanya. Makanya kenapa harus ya? Ya tadi kalau kita bicara apa jalan 3 tahun pakai, kenapa harus terus? Karena tidak ada kerak atau endapan ruang bakar.
Perbankan kan betul bergerak dia. Kalau dia ada apa? Dia teguran, Nggak ada. teguran ini yang akhirnya mengganggu ke kinerja, lebih panas besi, terus jadi getarannya lebih keras ke kendaraan. Kalau dia halus, friksinya berkurang, suhunya menurun, sehingga nanti suara mesin lebih halus, mesin itu lebih halus, getarannya lebih bersih. Jadi jangka waktu panjang itu lebih bagus. Bukannya malah jadi akan datang. Kalau kita bicara pakai kecuali bukan merek RPM. Ada yang sejenis, nah ini kalau kita bicara pasti akan dibicarakan. Ada yang sejenis dan mungkin sangat banyak karena keluar dari merek baru ya. Aditif yang bentuknya pil. Ada yang sejenis seperti itu dipakai betul. Itu buat apa? Saya akan bilang ya. Cara mudah untuk melihat apakah itu masih dapat atau tidak, uji sendok. Pernah uji sendok pun? Soalnya itu dulu. Seperti itu uji sendok. Jadi kita nanti bakal uji sendok ini kenapa? Sendok itu dipanaskan di ini menjadi maunya sendok di atasnya kan nanti panas kalau aditifnya disimpan di atas, biarkan dia meleleh. Aditif apa yang ini? Setelah dia meleleh, jadi sayur. Kita keluarkan, jadi kita jauhkan dari ini. Nanti kan mendingin lagi ya, si sendoknya mendingin lagi. Itu jadi kembali jadi keras lagi kan, si aditifnya di sendok. Nanti coba lagi, lepas pakai tangan. Kalau aditif apa ya? Itu lepasnya dengan mudah. Dia lolos aja, lepas. Jadi dia tidak mengakibatkan di besi. Kalau aditif yang lain nanti itu memang bisa lebih keras, nggak bisa dikerik itu nggak bisa. Itulah yang akhirnya menyebabkan kerak baik di ruang bakar maupun di tangki bensin atau tangki BBM. Makanya ada ujian kedua itu buat membuktikan bahwa yang kita itu tidak mengakibatkan kerak di ruang bakar ataupun di tangki, justru membersihkan. Dan kita buktikan ketika si sensor ini pakai aditif yang lain, ya itu jadi keras. Kemudian kita panaskan lagi, kan jadi lagi. Tambahkan aditif RPM kita. Masukkan lagi dengan dosis yang sama ya. Dari satu pil lagi panasin. Nanti dinginkan lagi. Ketika dingin, dilepas, itu lepas dari sana. Jadi aditif kita bisa lepas dari kerak yang ada di ruang bakar ataupun dari lebih seperti itu. Jadi di sana lah manfaat dari uji sampel. Makanya kenapa bisa dikasihkan? Karena itu buat membedakan aditif ini bagus atau enggak. Dan ternyata sampai sekarang saya ngecek ya barang aset tuh aditif itu enggak ada yang lain di luar yang kita buat ya. CPN lebih salah satu yang lolos uji sampel nggak ada. Semuanya gagal uji sampel. Jadi wajar kalau misalkan aditif tersebut mengakibatkan kerak. Nah, nggak ada uji sampel kita nggak ada uji sampel. Sama halnya kan. Ruang bakar ataupun naik logam. Ya kalau dia nempel ya pasti jadi kerak. Dan kalau itu digesek karena piston bergerak, ya udah ada gesekan lebih pada di piston. Dan itu merusak ke mesin. Kira-kira begitu jawabannya cukup jelas gimana? Kalau kalian lihat di sendok, lihat di YouTube. Di YouTube dan paling dekat, silakan lihat di YouTube. Seperti apa di sendok? Kembali. Ada yang lain? Maksud itu diambil sambil dibagikan. Saya sambil membagikan Pak Hakim. Ada ya? Oh ada. Ada duduk di sini. Maaf. Saya dibagikan itu Pak. Ini ada contoh sampel yang sengaja saya bawa untuk motor, jadi dosisnya dari setengah dari aditif. Kecanduan kayak pakai narkoba. Betul. Sekarang ini Pak, logikanya seperti ini. Bapak biasa pakai produk vitamin nasabah. Ada produk vitamin tidak saya? Misalkan Bapak tiap hari pakai produk vitamin, Bapak lebih tenaga lebih kuat. Tiba-tiba Bapak nggak boleh, saya nggak pakai dulu.
Terus sekarang kita nanya, kok jadi nggak ada tenaga ya? Itu jadi ketagihan nggak? Bisa ada nggak? Ketagihan nggak itu? Tapi nanti begitu nggak seperti ini. Mungkin saya akan jelaskan. Kalau ketagihan itu ialah ketika biasa kita masuk, ketika kita tidak masuk, kualitas kita menurun. Itu ketagihan. Sama kayak narkoba ya Pak. Tapi kalau misalnya nih, kita biasa minum vitamin, kita lebih segar, terus kita ngambil vitamin, kita jadi lebih loyo sedikit. Tapi itu tidak menyebabkan kita menurun terus kualitas kita. Ketika kita makan vitamin lagi, ya enak lagi. Seperti itulah aditif RPM. Mungkin nanti Pak Bapak menurun, ya pakai. Tapi memang biasa aja. Berarti pakai dari posisi. Analoginya seperti itu Pak. Cukup jelas ya. Oke. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Saya bisa kembali pertanyaan untuk karena saya orang Bandung ya, ke situ susah. Jadi saya sebetulnya mungkin agar ada pengalaman lagi. Coba pertanyaan jadi apapun. Silakan. Ya. Ya. Kalau pakai aditif itu selalu. Ya. Pakai aditif yang sekarang, pakai pistol itu sama. Jadi nanti harus membiasakan ini dipotong dulu. Si perutnya nanti dipotong. Oke, potongnya itu angkat yang nggak boleh ada yang masuk. Bisa 2-3 liter. Ya, kembali. Nah, kalau itu kecil, pola udah dibuka kan? Nah, itu satu itu dari bagi dua itu setengah dari yang sekarang. Ini ukuran mobil ini. Nah, kalau misalkan ini yang nanti mau saya ngobrol juga dengan Pak Kim, dengan manajemen yang biasa, kalau memang nanti disetujui, kita akan mengeluarkan nanti dengan motor itu ukuran setengah dari nanti mobil ini. Jadi kalau setengah itu nggak perlu bagi dua, langsung dipakai aja. Satu pihak 3 liter. Ini setengahnya 3-4 liter bagian. Kalau ini 2 liter. Bagi 2 aja, bagi 2. Iya, maksudnya gini. Dosis setengah ya. Ini kan dosis setengah kalau yang mobil, 1 pil untuk 4 liter per tahun. Kalau kita bicara yang motor, dibagi 2, 1 pil untuk 2 liter. Kalau kita bicara pertama, 1 pil mobil itu untuk 6-8 liter per tahun. Kalau kita bicara motor, bagi 2, 1 pil untuk 3-4 liter per tahun. Jadi ibu isi 3 liter pertama, ibu masukkan 1 pil kasih. Ini Bu, ini bagi 2 ya, 3, 4, ini 2. Ya. Bisa pertama terus, seperti jadi pertama. Ya, kamu Pak. Kalau kita bisa pakai aditif ini buat ranking kondisi pertama, yang kesana. Betul. Ya, misalnya 20 sampai sebetulnya ada yang sampai 50. Kalau kecepatan pangsannya itu putusan terjadi itu. Tapi itu biasanya jauh, misalkan 8 jam, 8 jam itu kan 1 kilo 3 liter. Kalau presiden pasti kita kita ya, kan karena dia butuh dari 90, nah ini terlalu 98, cukup jauh. Jadi ketika biasa 90, dia misalkan satu perjalanan itu butuhnya 50 liter. Ketika dia pakai ini aditif dengan dosis itu 1 kilo 3 liter perjalanan waktunya itu bisa setengah dulu, bisa 20 liter. Jadi bisa 50%. Itu akan kejadian dan cukup sering. Cukup sering, tapi ya kita anggap yang tengah aja lah 20% saja perbedaan. Paling dengan 20% aja itu bisa terasa bahwa ya 10.000 berarti kan cuma sekitar 8.000 ya. Lumayan lah dengan 20%. Kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau aku bisa dengan 20% lebih asik. Betul.
Itu betul, makanya sebetulnya saya itu di sini di pertemuan saya, kenapa kita menunjukkan ini dulu tadi luasnya pasar, karena di kita sendiri itu pasti kita harus pakai. Ini kita bisa berbicara buat jualan dulu. Kita sendiri pakai motor, mobil, ya butuh untuk ada di sini. Belum kita bisa ke tetangga, saudara, kenal, teman kantor, dan sendiri. Harus pakai. Sementara potensi itu sangat besar. Potensi pertalite aja buatannya sampai itu 29 miliar liter satu tahun. Padahal kalau bisa kita manfaatkan, kita pakai aditif ini, keuntungan buat si pengguna, dia lebih hemat. Ke mesin lebih terang. Emisi gas itu lebih bersih. Kalau misalnya ibu ngasih mobil atau motor biasa dibalikin ke arah rumah, ya tahu itu kan kenakan anak kecil antara 0 sampai 1 tahun, itu kerusakan otaknya cukup parah dulu. Dari keluarga besar kenal itu bisa berusaha IQ lumayan, nurunin IQ anak. Kalau kita bicara 0 sampai 1 tahun, setidaknya kita bisa mereduksi itu. Jangan sampai masa tua itu bisa anak kita yang antara 0 sampai 1 tahun. Kasihan. Betul. Mau kan? Untuk anak-anak itu bahaya. Kalau untuk kita ya, kalau kamu aja lah, kalau kita aja kita imus dan kalau takutnya. Tapi kalau kamu aja itu bisa. Kalau kita bicara anak itu bisa tahu. Otaknya bisa rusak. Ini salah satu kenapa tadi kita bilang mengurangi risiko waktu ini apa? Itu artinya ramah lingkungan dan ramah manusia. Kita kurangi efeknya kasihan. Nah ini produksi tidak jual. Kurangi efeknya. Terutama buat anak-anak yang masih butuh, masih membentuk otak. Jadi otaknya masih dibentuk. Karena kalau dari kita tidak mau sampai 6 ya. Tapi yang paling besar percepatan pembangunan otak adalah 0 sampai 1. Dan kalau bisa pakai DNA semua, kasihan kita yang nurunin IQ anak gitu. Jadi mari pertama jangan makan rumah gitu, karena sudah keluaran yang satu. Kan luar kata ini. Jadi kita itu merawat manusia dan merawat alam, atmosfer seperti itu. Terus ya, betul. Kalau itu mau wajar, karena gini, mungkin tahu ya buat dia. Tapi kenapa harus pakai aktivis gitu? Bukan aja yang ada. Maka yang butuh ilmu untuk pengetahuan dasar lah. Di sini adalah kenapa kita butuh pengetahuan dasar? Kenapa? Karena yang namanya pertama itu sekarang kita hampir semua kendaraan sudah tidak cocok menggunakan pertalite. Pertalite itu tidak cocok untuk kendaraan 2000 ke atas. Kecuali kalau yang masih punya di bawah 2000 ya, ibu tua itu boleh masih cocok lah pakai pertalite. Kalau ibu masih punya kijang kapsul atau kijang super, ya pakainya pertalite lah. Tapi kalau kita bicara 2000 ke atas, itu sudah tidak cocok pakai ini. Justru dengan menggunakan ini itu meningkatkan kualitas bensin. Kita naikkan akan itu cocok dengan kendaraan. Seperti itu, jadi memang kita butuh edukasi dulu. Rekan kita, tetangga, umum, bahwa yang ini tidak berbahaya, aditif yang kita ini ya, ujian itu udah ada. Kalau yang perlu ujian, nanti bisa ke panggung ya, karena aku sudah datang ke uji ini, sudah diuji kok ini, diuji web. Bagaimana hasil ketika yang bisa memberikan ke bensin ternyata lebih bagus dibanding sebelumnya ada. Kalau kita bicara nanti bukti-bukti, gitu, uji emisi dan umum nggak bisa uji pas dulu, itu lebih mantap. Sebelum dan sudah itu ada kita sedikit beda loh. Kita nggak pakai ini, pokoknya seperti ini. Terus kita lebih pakai nanti lebih apa seminggu lah. Kita coba simulasi foto udah beda dalam udah lebih tidak bau dibanding sebelumnya. Jadi dari sisi apapun nanti pembuktian. Kita mau uji ini pun, kita mau uji gaya motor pun terasa beda. Performa ya kalau kita nanti performa.
Semua usia udah ini dan ribuan anak udah pakai. Aman, jadi apa itu aman. Silakan gini bu, ibu kita buatin ibu kendaraan ibu. Kalau sudah terbukti ketika kita ini aku ketahui aman tuh asli udah pakai. Ya. Ya, memang butuh edukasi karena tadi saya bilang bu ya. Setelah saya coba produk-produk dari perusahaan yang bukan diproduksi oleh kami ya, ternyata nggak ada yang lebih lolos misalnya terbangun itu bahaya. Itu bahaya buat negara sendiri juga. Nggak bisa bilang iya, apa nggak bisa bilang enggak gitu. Untuk pertanyaan lain itu bahaya. Tapi kalau kita negara yang sana, yang ini ya kita yang KPN, gitu. Itu apa? Semua udah diuji kok, kita bisa uji apapun gitu. Tinggal tes lab, berbuat kendaraan, apa sih mesin, udah. Dan perusahaan itu mah tetap saya pakai ya. Di kendaraan saya dari dulu sampai sekarang saya bisa tahu gitu, bahwa itu tetap aman. Ibu boleh tanya ke Pak Chandra pengguna sudah berapa lama Pak? 1 tahun. Ada masalah nggak di mobil Bapak? Nggak kan? Sama sekali nggak ada kan? Ibu boleh bersih mobil 1 tahun. Aman. Tinggal bagaimana kita nanti menggunakan aja. Memang perlahan-lahan. Tapi nanti kalau sudah bisa kita terangkan itu mulai berkembang ke sana sini, insya saya berharap potensi yang tadi 10% itu bisa terwujud itu dari kuota ini. Apa tidak kan? Di samping kita bisa buat bisnis, kita juga bisa membantu orang lain untuk membersihkan kendaraan mereka. Karena kita belum bisa buat kendaraan sendiri. Indonesia kan saatnya belum ada ya kendaraan sendiri. Minimal ya kita merawat kendaraan, kita beli ruangan. Merawat, kita juga ikut membersihkan daya atmosfer, membantu juga buat karena seperti itu Bu. Dan mungkin ya biaya investasi kendaraan kita juga menurun karena kita bisa lebih lama pakai. Ya, mungkin cukup sekian Bu, cukup jelas. Kalau ada yang mau nanya yang lagi, udah bagian semuanya, udah pada lihat videonya. Kalau nanti disediain, insya Allah biayanya warnanya merah muda, sama kayak yang ini merahnya. Merah terus bentuknya kotak, satu besar, berbentuk seperti itu. Silakan dipakai, silakan nanti digunakan di motor, apalagi digunakan motor yang saya yakin pengguna motor jauh lebih banyak dari pengguna mobil, karena ini akan sangat berpotensi sekali daripada sebelum mobilnya. Jadi kan sedikit simpel. Iya, motor memang gampang ya, tidak langsung masuk, jadi enak. Oke, maka masih ada yang mau bertanya atau tentang pertanyaan silakan. Yang pasti tim itu tidak boleh terkena langsung udara. Kalau terkena langsung ke udara, maka dia berubah kualitasnya. Kita ada tutup dalam kan. Tutup dalam itu buat menutup agar dia lebih lapar. Kalau pakai tutup dalam, kadang-kadang masih ada udara masuk gitu. Jadi setelah penggunaan pada saat dia ambil satu tutup lagi cepat, tutup yang kembali, masukkan di itu nggak apa-apa. Aman-aman aja kalau kita mau simpan di dashboard atau mau di bagasi motor apa yang selama tidak terlalu panas ya. Kalau terlalu panas bisa terus seperti bentuknya jadi nggak apa-apa lagi. Kemudian saya kan jadi nempel kalau begini. Situ aja sih yang paling terus ya jangan sampai terpapar udara langsung. Maka kalau itu aman, akan menurut kualitasnya. Kalau karena panas akhirnya bentuknya penyakit ini tidak apa-apa. Usahakan kalau bisa jangan terkena panas langsung atau sinar matahari langsung ini ya. Terkena sinar matahari langsung jangan panas, jangan sampai itu aja sih. Cukup perawat ini untuk penjagaan itu sih. Bagasi itu tertutup dengan apa ya? Simpan untuk apa? Di bagasi dengan panasan sama sinar matahari. Langsung atau pokoknya nggak sampai panas sekali lah, Islam saya aman tak bermasalah. Ya, oke kembali. Ada yang lain? Ada mau bertanya? Silakan ya. Apa aja silakan tanyakan. Mumpung saya di sini,
biar lebih enak. Biasanya kan ini offline itu begini, jadi pertanyaan-pertanyaan datang silakan. Kalau yang udah coba, ada begini masalah apa silakan kita bahas di sini.